Assalamualaikum Pak. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ini pertemuan kita ya. Ya Pak. Pertama, segala kesabaran apabila kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang dan zaman yang serba canggih pada yang bisa kita rasakan pada hari ini. Ya, sekarang adalah pertemuan kedua dari sesi konseling kita. Ya. Baik, sebelum kita melaju ke sesi pertemuan kedua, mungkin saya ingin bertanya kepada Nak Farel, bagaimana itu perasaan tak setelah di konseling pada pertemuan pertama? Semakin baik Pak. Maksudnya semakin baik dari segi apanya? Dari segi pembelajaran Pak. Ya. Ya mungkin disclaimer dulu ya, mungkin untuk Nak Farel, untuk kalau di BK itu kalau cerita jangan ragu-ragu, kayak seperti teman langsung ungkapkan apa yang ada di pikiran atau cerita itu. Jadi Ya Pak. ya mungkin dari pertemuan pertama itu metode yang saya gunakan yaitu metode, saya ulang lagi, metode yang saya gunakan yaitu metode single subject design atau SSD, di mana metode ini adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis perubahan perilaku individu dalam konteks intervensi. Dalam desain ini satu atau subjek atau beberapa subjek yang karakteristik serupa. Adapun fokus utamanya yaitu mengubah perilaku siswa sebelum diukur, selama diukur dan setelah diukur. Ya, dimanapun metode ini membutuhkan sisi konseling dari 3 sampai 5 kali pertemuan kalau misalnya belum ada perubahan. Ya, adapun ciri utamanya itu ya seperti yang saya bilangkan tadi, melakukan pengukuran berulang atau intervensi secara berulang ya, dan adapun intervensi terfokus pada penyediaan intervensi yang spesifik untuk subjek dengan tujuan mengubah perilaku tertentu. Adapun teknik dari metode single subject design yaitu kontrak perilaku ya, seperti yang kita sudah lakukan di sesi konseling yang pertama itu, di mana yang kamu lakukan itu adalah kontrak perilaku, di mana kamu ingin berubah, di sudah kesepakatan di situ, sudah kamu menulisnya di Depok. ya. Sekarang kita mulai itu dengan mengecek jurnal kehadiran. Dan waktu sesi konseling pertama itu dalam 1 minggu berapa kali hadir? 1 kali Pak. Ya. Baru setelah melakukan sesi konseling yang pertama, sekarang ada peningkatan atau tetap ada perubahan? Ada peningkatan Pak. Maksudnya peningkatannya itu bagaimana? Ya setiap 3 kali datang Pak. 3 kali hadir. 3 kali hadir. Berarti dari sebelum pertemuan konseling pertama itu hadir dalam 1 minggu itu 1 kali. Iya. Setelah konseling pertama jadi 3 kali. 3 kali hadir dalam seminggu. Iya. Ketika ada perubahan begitu,
Apa yang kamu lakukan ketika berubah itu apa? Biasanya semakin rajin menulis tugas Pak, kasih masuk tugas di guru Pak. Atau intervensi dari orang tua, misalnya dari orang tua ada juga, kayak misalnya Nasruh rajin, cepat tidur. Iya Pak, ada kalau biasa tidur Pak lebih cepat lagi Pak. Biasanya tidur jam 1, sekarang jam 10. Maksudnya iya. Dari segi apa? Kayak pergaulan itu Ya mulai terhindar Pak. terhindar. Iya. Apa yang Anda lakukan untuk menghindari pergaulan yang tidak baik itu? Nah, biasa langsung jam masuk ke kelas Pak. Jadi Tidak berjuang dulu. tapi tidak ada rasa lain-lain, kayak misalnya cerita mi kapan ini anuku Ya. setel ini. Ada sedikit Pak. Oke. Jadi sedikit ada perubahan di Iya Pak. ya. Jadi tadi itu mata pelajaran apa? Ini pelajar tadi. Olahraga Pak. Olahraga, iya. Jadi bagaimana mata pelajaran olahraga? Apakah Anda sukai? Apakah Anda sangat menyukai mata pelajaran olahraga? Iya Pak. Kenapa Anda menyukai mata pelajaran tersebut? Tidak terlalu berpikir Pak. Tidak berpikir di. Iya. Iya. Jadi setelah sesi konseling yang pertama itu kayak sudah menunjukkan sedikit perubahan di Iya Pak. itu sebenarnya tujuan saya melakukan konseling kepada Anda. Tujuan saya melakukan konseling bukan untuk kayak setelah melakukan konseling, bukan setelah melakukan satu pertemuan konseling, bukan langsung 100% berubah. Iya Pak. Tapi ketika ada maupun sedikit perubahan pun saya pun tetap bangga. Iya Kenapa? Pak. Karena ada hasil dari pertemuan pertama itu. Iya. Jadi ketika Anda sekarang ada peningkatan, bagaimana dalam proses pembelajaran Anda? Ada peningkatan atau bagaimana? Ada peningkatan sedikit Pak. Semakin rajin menulis. Semakin rajin di? Iya. Iya. Semakin rajin menulis. Nggak ada lagi kayak kaget ini Durota tiba-tiba rajin ki atau Sedikit kaget ya Pak. iya, karena kenapa bisa jadi kaget? Karena biasanya malas di. Iya, biasa malas. Coba ceritakan dulu. Nah, Dan biasa kalau satu hari datang Pak, biasa tidur di kerja Pak. jadi Selama sering nggak masuk, terkejut bilang tambah rajin belajar Pak. oh iya. Jadi kan pasti itu waktu pertemuan sebelum melakukan pertemuan pertama waktu itu dan minggu lalu kan kita itu dulu kayak merasa kurang nyaman di kelas. Iya Pak. Baru setelah ada perubahan sedikit perubahan itu, apakah Anda mulai nyaman dalam kondisi kelas? Iya Pak, nyaman Pak. Kenapa bisa nyaman? Karena kayak teman-teman terkejut Pak bilang saya rajin belajar Pak. Yes. Ya mungkin itu ya bagus
tak ucapkan terima kasih kepada anak Farel mungkin ya. Untuk selanjutnya mungkin untuk mengurangi kayak perilaku membolos, mungkin saya kira akan melakukan pembaruan kontrak perilaku, Ya, Pak. dimana kan dulu sudah kontrak perilaku ada perubahan sedikit. Saya akan melakukan pembaruan, dimana di sini Pak Farel bisa lebih setidaknya ada sedikit lagi untuk kayak misalnya kan dari sebelum sesi konseling pertama 1 minggu 1 kali hadir, Ya, Pak. baru setelah sudah melakukan konseling yang pertama dalam 1 minggu 3 kali hadir itu. Jadi Ya, Pak. mungkin saya akan melakukan pembaruan kontak perilaku di situ, dimana apa kira-kira kontak perilakunya kayak jadi kayak apa target Pak dalam 1 minggu? Nah, jatuh saja, Pak. Untuk berarti kau itu harus kira-kira usahakan itu dalam 1 minggu harus hadir terus, Ya, Pak. bisa sih. Insya Allah, Pak. Kalau nggak hadir dalam 1 minggu diapakan kayak apa sih kira-kira? Hukum mami, Pak. Hukum. Betul nih, Iya, Pak. atau apakah enggak sih? Ayo bertanya deh. Kayak saya usahakan itu kau dalam 1 minggu kau harus hadir terus Ya, jadi Pak. iya, harus hadir terus baru kayak apa nih kayak kalau misalnya kan saya sudah janjikan dari pertemuan yang pertama itu Ya, Pak. ya, apabila Farel hadir terus ada perubahan kan saya akan kasih hadiah Ya, Pak. kan tapi perubahannya dari konseling yang pertama itu sedikit ji Ya. sedikit ji Ya. meskipun sedikit saya tidak akan memberikan hadiah tapi saya sangat bangga kepada Farel karena sedikit perubahan itu membuat saya bangga. Ya walaupun itu dari perubahan kontrak perilaku ini kayak kalau misalnya hadir terus saya akan memberikan reward atau hadiah untuk hal ini. Ya, Pak. Bisa sih? Ya. Serius gini bisa sih? Iya, insya Allah. Silakan nih, saya akan Pak. memberikan reward. Silakan. Iya, kasih. Iya. Bagaimana menurut Anda saya akan tarik ke belakangnya bagaimana apa pandanganmu ketika itu saya kasih perubahan kontrak perilaku Ingin sekali berubah, Pak. sekali berubah Ya. mungkin harapan tak ketika sesudah melakukan sesi konseling kedua ini harapan tak apa kira-kira Semakin rajin masuk kelas, Pak. semakin rajin nih Ya. mungkin ya jadi sebentar ini mata pelajaran apa selanjutnya Ya, sosiologi, Pak. sudah jadi Ya. ya, siapa gurunya Pak Muhajir. dari jam berapa mulai jam Jam 10.15, Pak. jam 15 nih iya
karena sebenarnya masih panjang ini sesi konseling, tapi kondisi waktu sudah mau menunjukkan jam 10.30 karena Nafarel juga akan melakukan apa? Ya, pembelajaran. Ya, sekiranya saya sangat berterima kasih sama Nafarel. Apapun kesimpulannya tadi, kesimpulannya itu Nafarel itu sudah ada perubahan. Dimana dari setelah sesi konseling pertama itu sebenarnya Nafarel itu 1 minggu 1 kali hadir. Ketika sudah melakukan sesi konseling pertama, Nafarel itu dalam 1 minggu 3 kali hadir. Ya, baru di situ Nafarel ada sedikit perubahan. Ini baru saya melakukan perubahan kontrak perilaku dari singgah subjek desain, dimana targetnya itu 1 minggu pembelajaran itu harus hadir terus. Ya, mungkin hanya itu sesi konseling pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Nafarel, karena saya ulangi lagi tadi, setelah pertemuan sesi konseling pertama itu Nafarel situ ada sedikit perubahan. Karena guru BK itu kayak meskipun sedikit itu perubahan terhadap siswa, itu sangat bangga terhadap siswanya, karena guru BK itu kayak bukan harapan itu, dia kayak sesi konseling pertama langsung berubah 100%, bukan itu. Dia itu kayak meskipun sedikit perubahan, dia selalu konsisten bahwa iya harus ini terus berubah meskipun sedikit perubahannya. Ya, mungkin hanya itu. Mungkin kayak untuk saya ingin melihat kemajuan mungkin untuk pertemuan selanjutnya bisa untuk melakukan intervensi selanjutnya, apakah ada perubahan atau tetap lagi melakukan intervensi, atau dicukupkan karena Nafarel itu kayak sukses nih, kayak sudah mulai terhina dari perilaku membolos. Jadi sekarang sudah menunjukkan jam 10.30 ya. Sekarang mata kuliah sosiologi. Ya, mungkin silakan masuk ke kelas belajar yang baik ini. Jadi. Makasih, Pak. Hati-hati. Pak.